Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 531. Setelah Tang Yun meninggalkan markas perang, dia langsung kembali ke keluarga Tang. Sepanjang jalan, Tang Yun melihat pemandangan Xia Jing yang ramai, dan dia merasa lebih tidak nyaman. Suaminya dan putranya kini berhadapan dengan kekuatan gelap yang sangat menakutkan. Tidak ada jalan keluar dan mereka semua bertempur di medan yang tidak terlihat. Putranya dipukuli habis-habisan 2 jam yang lalu hingga separuh tubuhnya tinggal kerangka. Yang tidak diketahui siapapun adalah ketika Tang Yun melihat adegan itu kembali dari Yan Xiaobei. Untuk sesaat, dia sangat menyesalinya. Dia menyesal memaksa Xiao Su dan Xiao Tian menempuh jalan ini. Dia bahkan berpikir bahwa dunia ini pada akhirnya akan hancur total dan jatuh ke dalam kegelapan dan keheningan abadi. Itu akan terjadi beberapa tahun kemudian, dan dia serta keluarganya masih bisa hidup bahagia. Daripada capek-capek dan terpencar kemana-mana sekarang. Mungkin, aku benar-benar salah. Tang Yun memandang orang-orang yang datang dan pergi di jalan di bawah dan berkata dengan menyesal. Beberapa menit kemudian, Tang Yun terbang melintasi keluarga Tang tanpa menyadarinya. Tepat ketika dia hendak mencari Xiao Xiao, dia melihat Xiao Xiao, mengenakan jaket putih, menunggangi harimau berwarna-warni dan mengejar kelinci di rumput. Wajah Tang Yun tertegun, dan kemudian dia mendarat di belakang Xiao Xiao. Dari belakang, dia diam-diam menatap Xiao Xiao yang ada di depan, tersenyum dan bermain. Namun dengan sangat cepat, harimau besar di bawah tubuh Xiao Xiao mengusir Xiao Xiao sebelum dia bisa berlari dengan lancar. Ketika Tang Yun hendak mengambil tindakan, dia menyadari bahwa Xiao Xiao baik-baik saja dan langsung berdiri. Xiao Xiao dilempar ke bawah oleh harimau besar itu, dan dia sangat marah hingga amarahnya juga meningkat. Dalam sekejap, tubuh kecilnya muncul di depan harimau besar itu, dan kemudian dengan pukulan tangan kecilnya yang berwarna merah muda, dia memukulinya. Harimau besar, yang beberapa kali lebih besar, dipukuli hingga jatuh ke tanah. Au! Harimau besar itu memandang Xiao Xiao dengan penuh kesedihan dan rasa kasihan. Mata besar dan ganas itu penuh ketakutan yang mendalam. Karena di dalam hati harimau besar, iblis kecil di depannya sangat sulit untuk diganggu, dia terlalu kuat. Tidak dapat diduga bahwa anak manusia kecil di depannya sebenarnya memiliki kekuatan puluhan kali lebih kuat darinya. Apakah ini manusia? Raja binatang malang, macan besar, sangat tertekan. Terlebih lagi, iblis kecil di depannya memiliki aura seorang kaisar, yang membuat semua hewan di istana Tang menyerah tanpa sadar. Pada saat ini, Xiao Xiao meninju harimau besar itu satu demi satu, dan berkata dengan marah, "Kucing besar, kamu terlalu bodoh. Tidak bisakah kamu mengejar kelinci? Hah? Jika kamu tidak bisa mengejar lagi, aku akan membiarkan kakek menghentikanmu." Harimau besar itu mendengarkan kata-kata kecil itu, dan tubuhnya yang besar gemetar ketakutan. Harimau besar itu hampir menangis di dalam hatinya, "Biarkan aku mengejar kelinci, tapi jangan biarkan aku memakannya. Inikah yang kamu lakukan sebagai manusia? Hari demi hari, aku adalah raja binatang. Aku bukan tungganganmu." Harimau besar itu meraung tak berdaya di dalam hatinya, tetapi saat berikutnya ketika dia melihat mata marah Xiao Xiao, hatinya bergetar lagi dan dia menangis. Di mata besar yang galak itu, dia benar-benar menitikkan air mata kesedihan. Kemudian harimau besar itu benar-benar bertingkah seperti anak kucing, menopang tubuh kecilnya, meletakkan kepala besarnya yang berbulu di bawah tangan kecilnya, membiarkan si kecil menyentuhnya, seolah-olah membujuk nenek moyang kecil di depannya, "Jangan marah. Terkikik, kucing besar itu sudah sembuh. Aku tidak akan memukulmu lagi, dan aku tidak akan membiarkan kakek buyutku merebusmu. Jangan khawatir, jangan takut. Cekikikan, gatal sekali, jadi gatal," kata Xiao Xiao dengan gembira. "Bermain dengan harimau besar di depanmu." Tawa ringannya membuat Tang Yun, yang berdiri di belakangnya dan berada dalam suasana hati yang sangat tidak nyaman, tidak bisa menahan senyum. Senyuman Tang Yun juga membuat Xiao Xiao di depannya bereaksi. Xiao Xiao dengan cepat berbalik dan melihat Tang Yun, lalu Xiao Xiao berlari ke arah Tang Yun dengan gembira. Tang Yun segera berjongkok dan memeluk Xiao Xiao yang bergegas mendekat. "Nenek." Xiao Xiao memanggil Tang Yun dengan gembira. "Yah, Xiao Xiao." Tang Yun memeluk Xiao Xiao dan mencium wajah Xiao Xiao. Wajah Xiao Xiao yang awalnya tersenyum tiba-tiba melihat mata Tang Yun sangat merah dan bengkak, dan dia tampak seperti baru saja menangis. Jadi Xiao Xiao, yang sangat bijaksana sejak dia masih kecil, dengan cemas bertanya kepada Tang Yun, "Nenek, kamu, ada apa denganmu? Apakah kamu menangis?" Tang Yun menarik napas dalam-dalam. Mendengarkan kata-kata keprihatinan Xiao Xiao, dia tidak bisa menahan tangisnya lagi. Gadis kecil di depannya, ayahnya, hampir mati di medan perang yang gelap 2 jam yang lalu, dan ibunya juga telah meninggal di sana sekarang. Xiao Xiao ditinggalkan sendirian di sini. Sama seperti di masa lalu, meskipun Xiao Tian tidak bersama Xiao Xiao, ibunya Gao Weiwei berada di sisinya hampir setiap hari. Dan sekarang ibunya juga telah dipromosikan menjadi Raja Manusia, dan akan berperang dari waktu ke waktu. Ketika Tang Yun memikirkan hal ini, dia merasa lebih tidak nyaman di hatinya, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir.
Nenek baik-baik saja, hanya saja ada pasir di matanya. Tang Yun memeluk Xiao Xiao erat-erat agar Xiao Xiao tidak melihatnya menangis. Pada saat ini, ketika Tang Yun sedang menggendong Xiao Xiao dan menangis, ayahnya Tang Zhen juga bergegas dari kejauhan. Dia melihat ke arah Tang Yun dan Xiao Xiao dari kejauhan dan tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, Tang Yun dengan paksa menghentikan air matanya, dan air mata di wajahnya langsung menguap. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Xiao Xiao, tersenyum dan berkata, Xiao Xiao, pergilah bermain, nenek akan berada di rumah bersamamu mulai sekarang, oke? Xiao Xiao mengangguk dengan bijaksana dan berkata, ya, terima kasih nenek, ini hanya nenek, ayahku. Kapan ayahku akan kembali? Tubuh Tang Yun bergetar, dia menggigit bibirnya dan tersenyum dan berkata, ayahmu memukuli orang-orang jahat. Ketika orang-orang jahat itu pergi, ayahmu akan kembali. Kamu harus sehat dan menunggu ayahmu kembali. Oke, baik. Xiao Xiao pasti baik-baik saja. Xiao Xiao meyakinkan Tang Yun sambil mengepalkan tangannya. Pada saat ini, Tang Yan juga berjalan dengan mata yang rumit dan mengajak Xiao Xiao bermain. Tang Yun menyaksikan Tang Yan membawa Xiao Xiao pergi sebelum menemui ayahnya, Tang Zhen. Mata Tuan Tang Zhen juga memerah. Dia juga melihat video pertarungan Xiao Tians di dunia gelap. Tang Zhen membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu kepada Tang Yun. Tang Yun berbicara lebih dulu dan berkata, jangan khawatir, ayah, Tians baik-baik saja. Setelah Tang Yun selesai berbicara, dia melihat ke arah Xiao Xiao yang sudah berjalan sangat jauh, dan berkata dengan pasti, Tians adalah anakku, aku kenal dia akan berjuang untuk bertahan hidup bahkan demi Xiao Xiao. Dia tidak akan pernah kehilangan. Hei! Tang Zhen sangat rumit dan patah hati ketika dia melihat sosok putrinya. Dia telah menjadi kepala keluarga Tang selama beberapa dekade, seorang kepala tua dari sebuah keluarga kaya bahkan putrinya Tang Yun tidak menceritakan beberapa hal padanya. Dia pada dasarnya telah menyimpulkannya sekarang. Dengan desahan yang terlalu banyak, Tang Zhen menatap ke langit, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Di pesawat yang terbang ke base camp Rule Guardians, Gao Weiwei, mengenakan jaket hitam, sedang duduk di kursi dekat jendela. Dia adalah satu-satunya penumpang di pesawat ini. Di pesawat saat ini, Gao Weiwei sedang melihat video Xiao Tians yang melakukan pertempuran berdarah di dunia gelap di ponselnya. Sakit hati yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Tubuh Gao Weiwei terus gemetar dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ini bukan pertama kalinya Xiao Tians terluka. Seperti yang diketahui Gao Weiwei, Xiao Tians telah terluka berkali-kali. Suaminya, penguasa kuil surgawi yang terkenal di seluruh dunia Departemen Perang. Komandan kelima hari ini. Di mata orang luar, pria itu sangat kuat. Hanya Gao Weiwei yang tahu bagaimana Xiao Tians melewati perjalanan ini. Meskipun dia sangat kuat, dia tetap bertarung seperti itu. Berkali-kali, Gao Weiwei berpikir untuk meminta Xiao Tians meninggalkan segalanya, tidak mempedulikan apapun, dan hanya tinggal di rumah dan menjalani kehidupan yang damai. Tetapi keinginan sederhananya pun sulit diwujudkan. Masih banyak hal di dunia ini yang perlu dilakukan Xiao Tians. Kamu adalah penguasa dari 3.000 saudara kuil surgawi. Kamu adalah dewa perang yang sangat diperlukan untuk Departemen Perang Tianxia, tetapi kamu juga suamiku. Mungkin semua orang menantikanmu untuk terus berjuang, tapi aku tidak mau, aku hanya ingin menjadi sangat egois dan menjagamu di sisiku. Gao Weiwei pada akhirnya tidak bisa menahannya dan menutup matanya karena kesakitan. Pertarungan yang dialami Xiao Tians semakin kuat setiap saat, dan luka yang dideritanya menjadi semakin serius. Dia sangat ketakutan, dan dia sangat takut suatu hari nanti, Xiao Tians tidak akan mampu bertahan lagi. Akankah tidak bisa bangun? Gao Weiwei menarik napas dalam-dalam dan memandang awan di luar melalui jendela, memandang dunia lebih jauh. Suaminya adalah pahlawan sejati yang tak tertandingi. Bab 532. Waktu kembali ke 2 jam yang lalu, ketika Kaisar Hitam baru saja memeluk Xiao Tians dan kembali ke dunia kehidupan dari kedalaman dunia gelap. Setelah membalut luka Xiao Tians, dia pergi untuk melindungi Xiao Tians di luar. Karena luka Xiao Tians perlahan-lahan diperbaiki dengan sendirinya. Ada dua energi yang sangat murni dan tingkat tinggi di tubuhnya yang terus-menerus memperbaiki luka di tubuhnya dan pada saat yang sama terus memperkuat tubuh Xiao Tians. Di ruang rahasia di Rule Guardian Base Camp, Xiao Tians terbaring di sana sendirian, sangat sunyi, dan dia tidur nyenyak. Tidak peduli seberapa serius lukanya, dia tidak merasakan apapun sama sekali. Oleh karena itu, kesadaran Xiao Tians juga tertidur lelap saat memulihkan diri dari cedera serius ini. Setelah Heidi memeriksa tubuh Xiao Tians, dia pergi menjaganya di luar ruang rahasia. Sebelumnya, Qin Wu dan yang lainnya ingin meninggalkan sekelompok orang untuk menjaga Xiao Tians bersama. Tapi dia ditolak oleh Heidi. Dalam hati Heidi, dia tidak mempercayai siapapun. Dan jika orang lain benar-benar ingin membantu Xiao Tians, mereka harus segera meningkatkan kekuatannya sendiri secepatnya dan membantu Xiao Tians bertarung bersama di masa depan, agar pertarungan Xiao Tians di masa depan tidak akan seperti beberapa kali ini. Orang-orang seperti Qin Wu, Yang Xia, Zhong Yi memahami hal ini, dan Kaisar Hitam sendiri memahami hal ini. Kaisar Hitam di luar ruang rahasia juga sedang melamun, mencoba mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat.
Orang-orang kuat dalam kekuatan gelap telah bertahan selama ribuan tahun, mereka telah bertahan terlalu lama, berlatih dalam jangka waktu yang lebih lama, mengumpulkan pengetahuan yang lebih dalam, dan memperoleh lebih banyak pengetahuan. Dan mereka, orang kuat di dunia ini, pada dasarnya tidak memiliki segalanya. Tidak cukup waktu, tidak cukup pengetahuan, tidak cukup akumulasi. Xiao Tians terbaring di ruang rahasia entah sampai kapan. Kesadarannya hanya perasaan. Dia sangat nyaman. Tidur nyenyak, meski hanya beberapa menit atau 10 menit, adalah istirahat terbaik bagi Xiao Tians. Kesadaran Xiao Tians awalnya tertidur dalam kegelapan, tapi dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Tiba-tiba, cahaya terang tiba-tiba muncul di dunia gelap tempat kesadaran Xiao Tians berada. Kemudian cahaya terang menghilangkan kegelapan di sekitar Xiao Tians. Secara bertahap, di dunia itu, ada cahaya, rumput, gunung, dan sungai. Dan saat berikutnya, kesadaran Xiao Tians juga terbangun, dan dia melihatnya dengan sedikit kebingungan dunia tempat dia tinggal. Saat berikutnya, ketika Xiao Tians sedang bingung, tiba-tiba sekelompok cahaya putih berukuran beberapa meter mengembun di langit di depannya. Ada gelombang fluktuasi kompleks yang datang dari kelompok cahaya. Xiao Tians menatap kelompok cahaya itu. Pada saat ini, kelompok cahaya itu terpaku di depan Xiao Tians, seolah-olah ia juga sedang menatapnya. Hah? Apakah kamu senior misterius yang membantuku sebelumnya? Ketika Xiao Tians melihat cahaya misterius melayang di depannya, dia merasakan gelombang familiar di hatinya, seperti tebasan sebelumnya dari atas penghalang penyegelan. Petir putih dari dua kaisar kegelapan tingkat bencana kedua. Setelah Xiao Tians menanyakan pertanyaan itu, kelompok cahaya putih misterius di depannya terdiam beberapa saat, dan kemudian sebuah suara keluar, "Ya, ini aku." Xiao Tians mengangguk, dan setelah terdiam beberapa saat, dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada kelompok cahaya misterius, "Terima kasih atas bantuanmu, senior. Kalau tidak, aku mungkin mati di sana. Pertempuran tadi sangat berdarah, haha." Kelompok cahaya misterius itu sepertinya sedang menatap Xiao Tians, dan Xiao Tians bisa merasakannya, jadi setelah tertawa beberapa saat, dia berhenti tertawa dan terdiam. Xiao Tians terdiam, dan bola cahaya putih berhenti berbicara. Setelah sekian lama, bola cahaya putih di depan Xiao Tians berkata kepada Xiao Tians lagi, "Nak, aku. Maafkan aku." Xiao Tians tertegun sejenak, lalu menatap kelompok cahaya putih dan bertanya dengan bingung, "Senior, mengapa kamu mengatakan itu?" Kelompok cahaya misterius terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan, "Karena Anda adalah seorang kaisar sejati, dan masa depan Anda adalah kaisar manusia tertinggi, dan jalan yang Anda ikuti adalah jalan tertua dan tertua di antara para kaisar. Cara mulia untuk menjadi tuan." Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Yah, aku tahu semua ini, tapi senior, kamu menyelamatkanku sebelumnya. Akulah, junior, yang paling berterima kasih. Lalu senior, mengapa kamu ingin meminta maaf padaku?" Kali ini, setelah Xiao Tians selesai berbicara, bola cahaya putih di depannya tetap diam lebih lama. Setelah sekian lama, dia melanjutkan berbicara, karena kamu dilahirkan di dunia ini." Hah? Xiao Tians samar-samar memikirkan sesuatu di dalam hatinya, dan masih ada senyuman di wajahnya, tapi senyuman itu tampak sedikit kaku. Ya, Xiao Tians telah memahami sesuatu saat ini. Dia agak mengerti arti kata-kata kelompok cahaya putih. Jadi Xiao Tians berbicara, tetapi ketika dia hendak berbicara, kelompok cahaya putih memimpin dalam berbicara. "Ya, itulah yang kamu pikirkan di dalam hatimu. Aku tidak lagi memiliki cukup energi dan vitalitas untuk mendukung pertumbuhan hegemonimu di dunia ini. Kamu tidak dapat tumbuh menjadi kaisar manusia bersamaku. Nak, maaf, masa depanmu terikat oleh bintang dan laut, tapi aku terikat olehku. Terlebih lagi, masa depanmu tidak hanya terikat olehku, tapi kamu. Kamu harus membantuku bertarung." Petik 2. Xiao Tians tidak berkata apa-apa dan menundukkan kepalanya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya lagi dan berkata kepada kelompok cahaya misterius, "Senior, saya serius. Saya tidak peduli apakah kaisar adalah kaisar atau bukan. Yang saya kejar bukanlah level kekuatan tempur dunia. Bukan itu yang paling kuinginkan." Xiao Tians tersenyum, dan Gao Weiwei serta sosok kecil itu terlintas di benaknya. Dia berkata sambil tersenyum, "Jika memungkinkan, saya bersedia meninggalkan segalanya dan hidup sebagai orang biasa di dunia ini." Kelompok cahaya putih misterius itu gemetar saat mendengar kata-kata Xiao Tians. Bakat tak tertandingi yang telah berjalan di jalan kekaisaran dan diakui 2 kali oleh Jalan Tuan, tetapi di dalam hatinya dia tidak menginginkan alam dan kekuatan yang lebih tinggi dan tak terkalahkan. Pada saat ini, kelompok cahaya putih menatap Xiao Tians untuk waktu yang lama. Lambat laun, pemandangan yang dialami Xiao Tians selama bertahun-tahun melintas di dalam kelompok cahaya putih. Setelah menunggu kelompok cahaya putih menyaksikan semua yang dialami Xiao Tians, dia mengerti. Tapi setelah memahaminya, dia merasa lebih kasihan pada Xiao Tians, jadi dia berkata kepada Xiao Tians lagi, "Maaf. Kamu seharusnya tidak terbebani begitu banyak di dunia ini. Bagaimanapun, itu tetap saja apa aku melakukannya saat itu. Banyak hal yang berdampak." Xiao Tians tercengang. Apa yang dilakukan kelompok cahaya misterius ini saat itu? Apakah hal itu berdampak pada dirinya?
Pada saat ini, banyak pemikiran terlintas di benak Xiao Tians. Kemudian Xiao Tians tersenyum dan berkata kepada kelompok cahaya misterius, "Senior, barang-barang yang kamu sebutkan saat itu adalah milik ibuku." Kelompok cahaya putih misterius tidak menyangkalnya, tetapi berkata langsung, "Baiklah, ibumu. Bagaimana saya mengatakannya? Pendahulunya adalah putri dari kaisar generasi kedua di benua timur. Ketika kaisar generasi kedua meninggal, aku menyimpan jejaknya. Sedih. Putri dinasti kekaisaran. Senior, aku pasti cantik saat itu, kan?" Xiao Tians bertanya sambil tersenyum kepada kelompok cahaya misterius. Kelompok cahaya misterius itu tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa inilah yang dipedulikan Xiao Tians. Tetapi kelompok cahaya putih, setelah beberapa saat, masih berkata kepada Xiao Tians dengan pasti, "Ya, ibumu saat itu sangat cantik. Dia sangat baik hati. Untuk menghentikan perang, dia menikah di luar wilayah dan memutuskan perang." Topik selanjutnya adalah Xiao Tians dan kelompok cahaya putih misterius sedang mengobrol tentang hal-hal sepele. Mengenai apa kelompok cahaya putih misterius itu dan siapa itu, Xiao Tians tidak bertanya, dia mengetahuinya di dalam hatinya. Dengan cara ini, Xiao Tians mengobrol dengan kelompok cahaya putih misterius untuk waktu yang sangat lama. Xiao Tians tiba-tiba bertanya kepada kelompok cahaya misterius, "Senior, berapa banyak kaisar kegelapan yang ada dalam kekuatan gelap di balik segel sekarang?" 9. Jawab kelompok cahaya putih. Xiao Tians mengangguk dan terus bertanya dengan sungguh-sungguh, "Senior, berapa lama kamu bisa mempertahankan segelnya?" Kelompok cahaya putih misterius berkata dengan nada yang rumit dan berat, "Paling lama dalam 3 bulan, aku akan menghilang sepenuhnya. Tapi jangan khawatir, sebelum aku menghilang, Raja Manusia 3 kesengsaraan terkuat di kerajaan kegelapan tidak akan bisa menghilang." Keluar. Petik 2. Xiao Tians mengangguk, berpikir sejenak, dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, 3 bulan sudah cukup. Saya pikir senior tidak dapat bertahan lagi. Tetapi jika masih ada 3 bulan, itu sudah cukup." Tanda seru petik 2. Pada saat ini, Xiao Tians merasakan gelombang kepercayaan di hatinya. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia maju dari tahap awal kaisar sejati ke puncak Raja Manusia 1 kesengsaraan. Saya tidak tahu berapa banyak kesulitan yang telah saya atasi dalam prosesnya. Dan sekarang, bukankah yang terkuat di antara kekuatan gelap setingkat Raja Manusia 3 kesengsaraan? Jadi kenapa, bukankah itu hanya 2 alam lebih tinggi darinya? Dia masih jauh dari kata putus asa. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, kelompok cahaya putih misterius itu terdiam untuk waktu yang lama, lalu menatap Xiao Tians dan berkata dengan nada serius, "Anakku, Raja Manusia dari kesengsaraan kedua dan Raja Manusia dari 3 kesengsaraan adalah tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Semakin tinggi Anda melangkah, semakin sulit untuk meningkatkannya." Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Ya, saya mengerti, senior." Kelompok cahaya putih misterius itu bergetar lagi. "Ya," Xiao Tians berkata dia mengerti. "Itu sungguh pengertian." Kelompok cahaya putih misterius tidak berbicara lagi, tetapi energi yang sangat murni keluar darinya lagi dan disuntikkan ke dalam kesadaran Xiao Tians. Xiao Tians diam-diam merasakan energi yang ditransmisikan oleh kelompok cahaya misterius, dan energi itu memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Intinya, energinya sebanding dengan Overlord Dao, dan mengandung vitalitas yang cukup. Setelah energi misterius ini disuntikkan ke dalam tubuhnya, kekuatan dominan Xiao Tians terus meningkat secara nyata dengan mata telanjang. Kekuatan tempur dan wilayahnya juga meningkat pesat ke level berikutnya. Meskipun tubuh Xiao Tians masih dalam masa pemulihan dari koma, dia dapat yakin bahwa setelah semua lukanya disembuhkan, kekuatan tempurnya pasti akan langsung meningkat menjadi Raja Manusia kesengsaraan kedua. Dan apa yang dikatakan kelompok cahaya putih adalah bahwa setidaknya dalam 3 bulan, pangeran kegelapan terkuat dari 3 Raja Manusia kesengsaraan di dunia gelap tidak bisa keluar, dan itu sudah cukup. Lawan tidak dapat bertahan dari 3 bencana. Bahkan jika semua kaisar kegelapan tingkat bencana kedua lahir, Xiao Tians yakin dia bisa menghancurkan mereka semua. Jadi, itu sudah cukup. Setidaknya untuk saat ini, itu sudah cukup. Mengenai apa yang terjadi setelah 3 bulan, mari kita bicarakan nanti. Xiao Tians tersenyum, dan kelompok cahaya putih misterius mulai perlahan menghilang. Secara bertahap, kelompok cahaya putih menghilang ke dunia sadar Xiao Tians. Dan saat kelompok cahaya putih benar-benar menghilang, ia mengirim pesan lain ke Xiao Tians, "Nak, jika dunia ini pada akhirnya akan hancur, maka kamu lalu pergi saja, jalan masa depanmu, masih ada lama sekali." Eksistensi misterius itu lenyap sama sekali setelah suara terakhir keluar. Tubuh sadar Xiao Tians terdiam beberapa saat, lalu dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Jika seluruh dunia lenyap, dan semua kerabat serta temanku lenyap, bahkan jika aku bisa pergi dari sini, apa masalahnya?" Maksudnya, petik 2. Kesepian selamanya. Bukan itu yang kuinginkan. Di dunia nyata, di ruang rahasia tempat Xiao Tians tidur, tepat setelah kelompok cahaya putih misterius menghilang, Xiao Tians juga membuka matanya. Xiao Tians, yang sadar kembali, merasakan kecepatan waktu di dunia nyata dan menilai bahwa kurang dari 2 jam dari saat dia koma hingga sekarang. Xiao Tians melirik perban yang membalut tubuhnya dan merasakan sesuatu. Tubuhnya masih sangat lemah, tapi sudah pulih dengan sendirinya. Dia memiliki banyak perban berdarah yang membalut tubuhnya.
Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan tersenyum di wajahnya. Lalu dia berdiri, aura Bahwang Dao berfluktuasi, dan berjalan keluar. Di luar pintu ruang rahasia, Xiao Tians melihat Kaisar Hei bermeditasi dengan mata tertutup. Xiao Tians berhenti dan langsung berjalan keluar tanpa menyapa Kaisar Hei. Selama periode ini, terjadi pertempuran terus-menerus, dan hanya dalam beberapa hari, mereka memasuki dunia gelap sebanyak 3 kali. Dalam beberapa hari terakhir, terlalu banyak hal yang terjadi. Xiao Tians tiba-tiba ingin berjalan-jalan di dunia ini. Jika dunia ini pada akhirnya akan hancur dalam beberapa bulan, maka dia juga ingin melihat baik-baik dunia ini sebelum hancur. Lihatlah hijaunya pegunungan dunia ini, lihatlah hijaunya perairan dunia ini, dan lihatlah pemandangan yang berbeda. Selagi cedera Anda masih dalam tahap pemulihan, istirahatlah yang cukup selama beberapa hari. Luangkan waktu beberapa hari untuk beristirahat, memikirkan beberapa hal, dan membuat rencana untuk masa depan. Dengan cara ini, Xiao Tians, yang bangun pagi, dibiarkan sendirian tanpa memberitahu siapapun. Bersambung.